Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran prakarya kelas 11, pembahasan strategi promosi produk kerajinan berbentuk bangun ruang. Di sini kita akan bahas tentang bagaimana cara kita mempromosikan hasil kerajinan berbentuk bangun ruang yang sudah ada. Strategi promosi produk kerajinan berbentuk bangun ruang. Ini contoh hasil kerajinan berbentuk bangun ruang. Ada tempat pulpen, tempat pensil, ada kotak celengan, ada juga pot bunga. Satu, pengemasan produk kerajinan. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama, pengemasan produk kerajinan. Kenapa produk kerajinan itu perlu untuk dikemas? Tujuannya satu, barang dikemas karena kenapa dikemas? Barang itu akan ditransportasikan. Karena akan ditransportasikan biar dia tidak mudah rusak, tidak mudah lecet, maka harus dibungkus rapi. Terus alasan yang kedua, kenapa harus dikemas? Akan didistribusikan. Karena dia akan didistribusikan kemana-mana, maka biar dia itu tetap bagus, harus dikemas dengan baik dan bagus. Apalagi alasannya dikemas, akan disimpan. Karena hasil kerajinan yang kita buat akan disimpan, maka harus dikemas dengan baik supaya tidak cepat terkena debu misalnya, atau supaya tidak cepat rusak. Dikemas dengan baik. Apalagi tujuan pengemasan pertama yang selanjutnya akan dijual. Karena barang itu akan dijual, maka dia harus dikemas dengan baik. Pengemasan itu sangat menarik dari konsumen. Ketika kemasannya bagus, maka itu akan bisa membuat konsumen semakin menarik. Berapa banyak barang yang barang itu bagus, hasil kerajinan itu bagus, tapi mengemasnya tidak bagus, itu tidak diminati orang. Banyak yang tidak minat kepadanya. Kenapa? Tidak menarik. Maka di era-era sekarang ini bungkus itu sangat penting untuk menarik simpati atau keinginan produsen atau pembeli. Yang selanjutnya, dan akan dipakai. Karena hasil kerajinan kita akan dipakai, maka dia harus dikemas dengan baik supaya tetap bagus dan tetap rapi. Pembahasan selanjutnya, manfaat pengemasan. Apa manfaat pengemasan? Di antaranya manfaatnya memudahkan dalam penanganan. Jadi kalau sudah dikemas, maka memudahkan dalam menangani produk yang kita buat itu, karena sudah rapi. Kalau sudah rapi, enak mendistribusikannya, enak memasarkannya, enak gitu. Kemudian manfaat pengemasan itu melindungi isinya dari berbagai risiko seperti dingin dan panas. Jadi kalau dia sudah dikemas, maka itu akan melindunginya dari tidak cepat rusak. Kalau kita taruh tempat yang terlembab atau dingin, tidak cepat rusak. Maka itu penting pengemasan yang bagus. Selanjutnya, sebagai daya tarik konsumen. Ingat, salah satu manfaat pengemasan ialah daya tarik konsumen. Ketiga, dibungkus dengan baik, ketiga dikemas dengan baik, maka itu sangat menarik simpati konsumen. Karena melihat tampilan, dimana-mana tampilan itu sangat menarik. Selanjutnya, manfaat pengemasan, kemampuan memenuhi keinginan pasar. Jadi kemampuan memenuhi keinginan pasar dengan kemasan yang menarik itu
maka akan semakin diminati di suatu tempat atau di suatu pasar. Jadi itu sangat menentukan eksistensi sebuah produksi. Ketika kemasannya bagus, maka di pasar itu akan laris. Laris di pasar itu, maka lamalah umurnya bertahan di pasaran. Jadi tetap banyak pencarinya atau pembelinya. Apalagi membuat pengemasan mempunyai ukuran, bentuk dan bobot sesuai dengan standar yang ada. Jadi ketika kita mengemasnya, maka dia itu terhindar dari dingin dan panas, sehingga bentuknya sesuai dengan aslinya atau adanya, dan kita tidak khawatir dari berubahnya keadaan produk kerajinan yang kita buat. Akan tetapi kalau tidak dikemas dengan baik, bisa-bisa karena terkena dingin dia akan melar, atau terkena panas yang sangat dia akan bisa berubah bentuknya hasil kerajinan itu. Karena itu penting sekali untuk dikemas atau dibungkus, bahasa sederhananya. Selanjutnya, pemasaran produk kerajinan. Yang pemasaran produk kerajinan. Di sini kita akan bahas bagaimana sekarang memasarkan produk kerajinan yang sudah kita bungkus tadi, yang sudah kita rapikan tadi. Kita bisa memasarkannya di pameran kerajinan atau bazar. Setiap ada bazar atau pameran kerajinan, kita bisa pamerkan hasil karya kita atau produk kerajinan kita, promosi biar orang tahu, biar orang mengenal hasil produksi kerajinan kita. Kemudian di mana lagi tempat kita memasarkannya? Hasil kerajinan kita bisa bawa ketika arisan dan perkumpulan. Jadi kalau barangnya kita tidak bisa membawa pas arisan, kan gak enak tuh bawa barangnya. Udah dipoto saja, dipoto, kemudian foto atau video tentang produk kerajinan kita itu diperlihatkan kepada teman-teman arisan kita atau teman-teman kita berkumpul. Intinya di mana kita ada itu harus dibawa biar orang tahu bahwa kita itu mempunyai produk kerajinan seperti ini. Kemudian selanjutnya menitipkan di toko atau butik-butik. Dititipkan di toko-toko hasil produk kerajinan kita biar cepat laris atau cepat dikenal orang, dititipkan di toko atau di tempat-tempat dagang lainnya, seperti misalnya warung-warung, utamakan warung yang besar ya, warung yang ternama, biar cepat dikenal. Nggak perlu kita memikirkan tentang kualitas lakunya, tetapi yang perlu banyak orang tahu dulu. Di awal-awal banyak orang tahu kita punya kerajinan. Oh, ini kita punya produk kerajinan. Dan bisa juga sekarang kan lewat online kita pasarkan, bisa lewat online kita naikkan dia ke Facebook hasil kerajinan kita, ke IG, ke YouTube dan lain sebagainya, supaya orang tahu bahwa kita itu sedang produk kerajinan seperti ini. C atau yang ketiga, C, ketentuan hasil kerajinan yang menarik perhatian konsumen. Ada ketentuan-ketentuan hasil kerajinan yang bisa menarik konsumen, ini harus diperhatikan. Nah, ketentuannya pertama, unik. Jadi hasil produksi kita itu harus unik. Apa itu unik? Unik itu menurut KBBI adalah tersendiri dalam bentuk atau jenisnya, lain daripada yang lain. Jadi buatlah satu produk kerajinan yang jarang diproduksi oleh orang, sehingga ketika dia keluar hasil produksi kita, dia kelihatan unik. Unik itulah yang akan menarik simpati produsen atau simpati konsumen. Unik itulah yang akan menarik simpati konsumen untuk ingin membelinya atau mengkonsumsinya. Yang kedua harus diperhatikan, di samping unik, rapi. Perlu diperhatikan rapi. Jadi kemasannya rapi atau hasil kerajinannya ditata dengan rapi. Apa itu rapi? Dalam KBBI, rapi adalah baik, teratur dan bersih. Apik bahasa kita ya.
Jadi rapi itu bahasa kita apik. Jadi di samping dia baik juga teratur, tertata dan bersih hasil kerajinan itu. Bukan saja dilihat enak, tapi itu baik, terus teratur dan bersih. Kalau baik doang tapi tidak bersih, ya, itu tidak menarik perhatian. Jadi dilihat tuh bersih, dipegang bersih, teratur, tertata. Komponen-komponen yang ada di hasil kerajinan kita baik, ya tentunya baik itu bagus. Jadi dalam pembuatannya apik kalau bahasa sederhananya. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga menarik. Menarik adalah menyenangkan, menggirangkan, menyukakan hati karena indahnya, cantiknya, bagusnya dan sebagainya. Jadi menarik itu menyenangkan, jika tiga orang lihat senang. Bagaimana caranya biar hasil produk kita ketika orang lihat itu senang? Ya silakan kita perhatikan warnanya, kolaborasi warna, bentuknya. Kira-kira kalau lihat dari jauh udah menarik gitu. Jangan kan dari dekat, dari jauh aja sudah menarik gitu. Seperti ini contohnya tuh perahu. Nah kan dilihat dari jauh aja sudah menarik. Baik, inilah yang kita bahas pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih banyak, sekian dan terima kasih. Silakan untuk dipelajari lebih lanjut, bisa dilihat di internet atau di buku-buku pelajaran atau LKS tentang pembahasan ini. Terima kasih banyak, silakan ditonton dan dikaji. Hal-hal yang tidak jelas bisa dipertanyakan langsung lewat kolom komen di YouTube. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.